Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasya Nurmala Putri dan rekan saya, Hanifah Rizky Mubaroka. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami untuk mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan di SMA Nuris. Ada juga topik yang akan kita bahas pada hari ini, ada pendahuluan, pembahasan, dan juga penutup. Pertama-tama saya ucapkan segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan untuk kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta sholawat dan salam tercurahkan selalu pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia menuju zaman yang terang benderang. Dengan adanya pemenuhan tugas mata kuliah PLP ini, khususnya kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember memilih SMA Nuris ini sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan PLP, yang didasari bahwa SMA Nuris ini merupakan sekolah Islam swasta yang mempunyai sistem yang bagus, yang baik di bidang administrasi dan mempunyai banyak prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Dengan melakukan PLP di SMA Nuris Jember, saya berharap akan mendapatkan banyak ilmu pengalaman yang sangat bermanfaat dan mendukung dalam proses pengabdian sebagai guru yang profesional di masa yang akan datang. Di sini pembahasan yang pertama untuk pendahuluannya. Nah, untuk latar belakang kami melakukan penelitian ini di SMA Nuris, juga karena tadi sekolahnya yang bagus ya dari akademik maupun non-akademiknya, diharapkan juga melalui PLP, kegiatan PLP ini, mahasiswa ini mempunyai pengetahuan untuk pengetahuan ini sendiri, keterampilannya, sikap yang dibutuhkan melalui pengalaman menyelesaikan kegiatan-kegiatan, dan juga untuk ini dilatih sebagai pendidik juga, biar pahamlah alur dari kegiatan di sekolah itu sendiri. Ada pula tujuan kita melakukan penelitian, yang pertama ini untuk mengetahui profil dan sejarah SMA Nuris, terus juga agar kita mengetahui visi dan misi SMA Nuris, mengetahui pembiasaan dan kebiasaan positif di SMA Nuris, dan mengetahui juga struktur tata kerja di SMA Nuris. Selain itu kita juga ingin mengetahui dan memahami jalannya peraturan tata tertib di SMA Nuris, mengetahui dan memahami jalannya kegiatan seremonial formal di SMA Nuris, mengetahui dan memahami jalannya kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler juga di SMA Nuris, serta mengetahui penerapan alat evaluasi pembelajaran di SMA Nuris. Diharapkan kita dapat ini ya, mendapatkan manfaat. Di sini ada banyak manfaat dari segi sebagai mahasiswa, dari lembaga juga dan juga dari program studi. Kalau untuk mahasiswa ya ini khususnya saya dan juga rekan saya yang melakukan penelitian, di sini mendapatkan pemahaman pembentukan jati diri sebagai pendidik dan juga mendapatkan pengalaman tentang persekolahan dan proses pembentukan karakter, terus juga memperoleh pengalaman dalam mendewasakan cara berpikir dan meningkatkan daya nalar, lalu memperoleh wawasan yang luas tentang keterkaitan ilmu itu tadi, terus juga mengetahui dan mengenal secara langsung kegiatan-kegiatan pendidikan. Pastinya di sini pembentukan karakternya untuk karakter sebagai pendidik ya. Terus untuk bagi lembaga di sini menciptakan kerjasama yang baik dan saling mendukung antara lembaga dengan program studi, khususnya pendidikan matematika
FKIP Universitas Jember, dan juga memperoleh kesempatan untuk berperan aktif dalam menyiapkan calon guru profesional, serta memperoleh umpan balik dari mahasiswa ataupun fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dalam pengembangan pendidikan maupun lembaga. Nah, untuk program studi kami di sini, mendapatkan informasi dan perkembangan terbaru mengenai sistem dan ilmu pendidikan yang ada di lapangan, dan membangun kerjasama yang baik. Jadi ini ya, saling menguntungkan, simbiosis mutualisme antara lembaga tempat PLP yaitu SMA Nuris dengan program studi kami. Terus juga memperoleh berbagai sumber dan juga dapat menambah akses terhadap stakeholders fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan. Nah, untuk hasil yang kami dapatkan di lapangan, di sini untuk profil dan sejarahnya, profil singkat dari SMA Nuris. Di sini SMA Nuris itu terletak di Jalan Pangandaran nomor 48, nomor telepon sekolahnya yang ada di slide ini yang tertera, emailnya di situ, dan ini bisa sebagai informasi lah dari SMA Nuris ini. Dan sudah terakreditasi A tentunya. Nah, sejarah singkat dari SMA Nuris ini, setelah sukses mendirikan SMP Nuris pada tahun 1983, banyak wali murid yang menginginkan putra-putrinya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA, sekolah menengah atas, dan tetap mondok. Jadi intinya tetap ini ya, di pondok pesantren yang tetap, yaitu KH Muhyiddin Abdus Somad. Nah, akhirnya menyadari kebutuhan masyarakat itu tadi, dibentuklah SMA Nuris pada tahun 1989. SMA Nuris pertama kali dinahkodai oleh Kepala Sekolah Bapak Ponco Setiono, dan saat ini SMA Nuris dipimpin sendiri oleh Gus Robit Kosidi, LC. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam mencetak siswa berprestasi, Gus Robit Kosidi, LC terus berpikir dan berinovasi tentunya. Pertama dengan membentuk LBB Nuris, itu pada sore hari ya. Setelah sukses dengan inovasinya itu tadi, Gus Robit ini membuat terobosan baru lagi, yaitu memperkuat pengetahuan ilmu sainsnya dengan mengadakan M-Science, yaitu Madrasah Sains. Oke. Ada pula visi misi dari SMA Nuris sendiri ini, visinya menciptakan insan yang bertakwa, berakhlak mulia, berdaya saing global, dan siap menjadi pemimpin masa depan. Nah, misi-misi yang sudah dibuat oleh Nuris sendiri ini bisa dilihat ya, ada di slide ini. Saya bacakan beberapa, ada membiasakan ritualitas keagamaan, karena memang kan basicnya agama ya di sini, dalam kegiatan belajar, mengajar, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang didampingi oleh guru profesional tentunya. Meningkatkan kompetensi pendidik dan kependidikan, mengoptimalkan fasilitas belajar yang memadai, seperti itu. Oke, dan selanjutnya di sini ada untuk pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di SMA Nuris. Nah, beberapa kegiatan unggulan yang ada di SMA Nuris ini, salah satunya ada M-Science, terus pembacaan Yasin tiap pagi, dan ada yang namanya tuh Senin Bersih. Nah, 3 hal tersebut itu diterapkan dan dibiasakan semenjak 5 tahun terakhir. Dan untuk M-Science ini dibentuk ini agar siswanya ini memiliki karakter yang tidak hanya religius, namun juga unggul dalam akademisnya. Nah, untuk pelaksanaan M-Science ini biasanya dalam 1 minggu ini dilaksanakan 3 kali ya. Jadi ada sesi pagi dan sesi sore. Untuk sesi paginya itu dimulai dari jam 13.30 hingga jam 15, dan sesi sorenya 15.30 hingga 17. Kayak gitu. Oh, itu untuk sesi pagi 3 kali dalam seminggu dan sesi sorenya 2 kali dalam seminggu. Dan
Untuk pelaksanaan M-Science sendiri ini dibagi dalam 5 bidang ya. Bidangnya itu matematika, biologi, kimia, astrofisika, dan juga ekonomi. Dan antusiasnya ini sangat luar biasa, sehingga memberikan impact yang besar. Buktinya ada kemenangan hingga 191 piala dalam 1 tahun terakhir akibat adanya M-Science ini. Nah, terus juga ada kegiatan unggulan seperti Yasin, itu ini ya, dilakukan tuh setiap hari. Biasanya kan lumrahnya pada sekolah-sekolah umum lainnya itu dilaksanakan mungkin 1 minggu sekali gitu ya. Nah ini tiap hari pada jam 7.30 kecuali hari Senin, karena hari Senin ini ada upacara bendera seperti itu. Dan kegiatan Senin bersih dilakukan itu setelah upacara bendera, di mana itu seluruh perangkat sekolah mengikuti kegiatan ini bareng-bareng. Dan ini tentunya terbentuk dan berjalan sejalan dengan penerapan 6S yang ada di sekolah ini, yaitu senyum, sapa, senyum, salam sapa, sopan santun, dan sanjung. Seperti itu. Untuk beberapa siswa mungkin yang tidak mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan sanksi ya. Seperti M-Science ini, jika tidak hadir 3 kali pertemuan, ini diberi sanksinya tidak akan diberi nilai raport di dalam ini. Tidak akan diberi nilai raport lah dan dikeluarkan dari keanggotaan. Jika mau ikut lagi harus tes kembali. Seperti itu. Nah, di sini untuk lembar pengamatan yang kita amati, bisa dilihat di slide, dan ini sudah memenuhi semua untuk di SMA Nuris. Nah, ini juga sudah semua. Dan ini beberapa pembiasaan yang tadi, yang menggunakan masker, terus menggunakan hand sanitizer juga dalam kelas, dan juga di luar kelas ada beberapa spot yang diberi hand sanitizer, dan juga ada pembiasaan menggunakan masker di luar kelas, dan juga pembiasaan cuci tangan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hanifah, bisa saya persilahkan. Terima kasih Saudara Nasya. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dan tata kerja SMA Nuris. Nah, jadi di dalam struktur organisasi yang ada di sekolah ini dipilih oleh yayasan. Jadi melalui rapat yayasan yang terdiri dari semua kepala sekolah yang ada di lembaga Nuris, yaitu terdiri dari pengasuh pondok dan sesepuh pondok, yaitu tidak lain adalah Kiai Muhyiddin Abdus Somad. Nah, selanjutnya ada pengkoordinasian secara langsung antara kepala sekolah, kurikulum kesiswaan, dan lain-lain. Dengan faktor pendukung dari struktur kurikulum ini sudah banyak, ada fasilitas mulai dari IT, Sapras, dan lain-lain. Nah, faktor penghambatnya itu terletak pada jalannya birokrasi, karena setiap tingkatan elemen struktur organisasi ada koordinatornya sendiri-sendiri, seperti dalam pengambilan keputusan harus melalui beberapa tingkatan dan tidak bisa langsung ke atas. Dengan melaksanakannya ini, dengan pelaksanaan ini diusahakan dapat mencapai target sekolah. Nah, dari banyaknya target itu terdapat aspek penilaian pihak intern maupun eksternal. Menggunakan banyak cara untuk mencapai itu semua. Dari penilaiannya itu sendiri, ada yang dari pusat juga, ada yang benar-benar diperhatikan langsung. Jadi diawasi semua itu oleh kepala sekolah. Meski ada dalam struktur organisasi terdapat kritikan atau masukan dari wali murid, tapi itu kritikannya akan membangun gitu. Lalu tata kerja sekolah. Dalam tata kerja sekolah, peran pendidik dan tenaga pendidikan sudah mendukung penuh kegiatan sekolah dan sudah tertata rapi. Salah satunya arahan kepala sekolah yang merealisasikan kegiatan sekolah membagi tugas dengan tenaga pendidikan sesuai bidangnya masing-masing, misalkan kesiswaan, kurikulum, seperti itu. Nah, untuk memberikan dongkrakan atau semangat kepada tenaga pendidik, yaitu guru-guru atau bagian staf-staf masing-masing, itu kepala sekolah memberikan reward berupa fresh money. Jadinya ini ada pula reward selain fresh money, yaitu seperti jalan-jalan ke Pare. Lalu program semester per tahun itu sudah dilakukan rutin, seperti M-Science.
Kendala yang dihadapi mungkin seperti keuangan, karena lembaga ini mobilitasnya banyak ditinjau kembali, soalnya kan pengeluarannya per M-Science itu per bidang itu banyak gitu ya. Nah, cara pihak sekolah melibatkan wali murid dalam membuat kebijakan yaitu dengan mengundang wali murid dan komite pada awal tahun beserta pengasuh. Jadi akan dibuat seperti tata tertib seperti itu. Ini yaitu struktur lembar pengamatan atau observasi yang sudah kami lakukan. Jadi aspek pengamatan yang sudah kami lakukan itu sudah tersedia di SMA Noris Jember. Dan tata kerja sekolah sudah memenuhi. Jadi kan sesuai dengan akreditasinya yang A, seperti itu. Nah, ini ada bagan struktur organisasi sekolah dan suasananya seperti apa, dan pembagian tugasnya biasanya. Jadi dilakukan secara berkelompok, sesuai tugas atau pembagiannya masing-masing. Next. Selanjutnya ada peraturan dan tata tertib SMA Noris Jember. Jadi karena lembaga di sini tuh banyak sinkronisasi dengan pondok, di mana lembaga formal dan lembaga pesantren membahas bersama. Kemudian akan disampaikan ke pengasuh dengan disinkronkan lagi dengan kurikulum, kesiswaan, dan lain-lain. Dan nanti akan dibuat suatu buku peraturan pesantren yang mengatur siswa-siswi ini dari pagi hingga malam. Jadi kegiatan formalnya ada di buku tata tertib tersebut, dan kegiatan non formalnya juga ada. Nah, di mana tata tertib ini tercipta dari visi misi yang sinkron dengan visi misi yang sekolah berikan, yang memiliki impact besar terhadap siswa-siswi di sana. Jadi sekolah menyebarkan luaskan tata tertib tersebut dengan adanya sebelum pengenalan masuk sekolah itu ada mabisa, jadi masa bina pesantren. Kalau misalnya seperti di kuliahan, kalau di kuliahan ini namanya ospek. Nah, kalau di sini tuh namanya mabisa, masa bina pesantren. Nah, pada kegiatan MOS, nah di sana disebut MPLS. Nah, itu disosialisasikan oleh ustazah di sana, oleh wali kelas, BK, dengan membagikan buku tata tertib. Nah, salah satu contoh pelanggaran yang sering dilanggar siswa di sana yaitu kurangnya kamar mandi di asrama, sehingga mengakibatkan terlambatnya masuk sekolah. Nah, karena yang sering terjadi pelanggaran kedisiplinan terlambat masuk kelas dan tidak memakai baju sesuai prosedur, maka di sana tuh ada BK di pintu asrama untuk mencatat anak-anak yang telat tadi. Nah, itu untuk mengantisipasi mengantisipasi tindak pelanggaran tersebut, diadakan sidak 2 kali sebulan, seperti sidak rambut dan tidak boleh memakai lipstik, sidak juga kelengkapan bed dan seragam lainnya. Nah, penyelenggaraan tata tertib ini memberikan impact efektif bagi siswa. Jadi siswa itu merasa takut dan tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Nah, jadi kalau di sana tuh sanksinya, misalnya dikasih contoh ya, sanksinya yang terlambat itu biasanya harus memberikan persetujuan guru atau BK untuk memasuki kelas. Nah, jadi siswa yang telat itu tidak langsung masuk ke kelas, tapi harus memberikan persetujuan ke BK. Nah, terus kalau sudah terlambat berkali-kali, nanti wali murid akan dipanggil. Nah, nanti juga ada, selain pemanggilan, nanti kalau punishment-nya sudah banyak, itu bisa dikeluarkan dari SMA Noris tersebut. Tapi harus dengan kekuatan payung hukum, yaitu harus keputusan terakhir, yaitu ada di tangan Gus Robit tentunya. Selanjutnya, ini adalah aspek pengamatan. Jadi di sana tuh sudah lengkap ya, sudah ada tata tertib kelas, sekolah, tenaga pendidik, terus bimbingan konseling dan kesiswaan atau sanksi-sanksinya. Next. Nah, ini contohnya buku yang diberikan saat MPLS atau Mabisa. Jadi setiap anak itu memegang 2 tata tertib, yaitu tata tertib yang ada di pondok pesantren tersebut dan kegiatan formal yang ada di SMA Noris. Selanjutnya.
Lalu kegiatan seremonial. Nah, kegiatan seremonial, next, itu setiap Senin diberlakukan upacara bendera, yaitu pada jam 6.45. Nah, terpantau terkadang siswa itu masih terlambat masuk sekolah dan mengikuti upacara. Nah, itu nanti akan diberikan sanksi, yaitu oleh bimbingan konselingnya. Nah, dalam mempersiapkan upacara ini, sekolah dibantu oleh OSIS dan kesiswaan. Lalu pada acara seremonial lainnya seperti Hari Besar Islam dan Hari Besar Nasional, nah itu SMA Nuris selalu merayakannya. Salah satunya acara Tahun Baru Islam. Nah, SMA Nuris itu mengadakan Nuris Exhibition dan kaligrafi. Adapun acara seremonial upacara bendera, yaitu sebagai upacara sebagai lambang nasionalisme dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, suatu perayaan khusus juga ada. Acara seremonialnya yaitu wisuda kitab, yaitu wisuda di sekolah formal yang diselenggarakan untuk anak-anak yang sudah tuntas dalam mempelajari kitab. Jadi di akhir kelulusan itu ada namanya wisuda kitab. Nah, itu penyerahannya itu sangat mengharukan. Jadi ada pembacaan puisi, ada penyerahan kembali ke orang tua oleh kiai, dan persembahan siswa ke Gus. Nah, itu biasanya dihandle oleh pembina OSIS. Next. Nah, ini sudah sudah terlaksana semua upacara bendera, upacara hari-hari besar Islam, terus pelaksanaan briefing KBM, rapat kenaikan kelas, rapat kelulusan, akreditasi, dan rapat ajaran baru. Next. Lalu pelaksanaan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, jadi kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini terbagi menjadi 4, yaitu ada bahasa, agama, talents, dan sains. Nah, untuk ekstrakurikuler sendiri itu ada guru dan mahasiswa biasanya pembinanya. Nah, untuk beberapa kendala itu kebanyakan tentor itu tidak hadir dan kurangnya tempat pembinaan gitu. Karena contohnya itu lapangan lapangan itu tersedianya hanya satu. Jadinya semua ekstrakurikuler, voli, pramuka, futsal itu hanya di satu tempat itu. Terus banyak sekali dampak positifnya, yaitu kejuaraan lomba. Jadi SMA Nuris itu sampai 171 piala. Nah, terus juga diadakan lomba branding kelas festival, yaitu merias kelas, kerapian, dan lain-lain. Terus usaha sekolah memberi tanggung jawab siswa dan siswi dengan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu mengadakan LDK oleh senior OSIS yang dilakukan setelah pemilihan ketua OSIS. Nah, acara tersebut juga untuk membentuk karakter dari siswa tersebut. Terus yang terakhir adalah selanjutnya. Next. Nah, ini jadi dalam lembar observasi kami sudah tersedia ekstrakurikuler, jadwalnya, pembinanya, guru, dan siswanya juga mendukung kegiatan ekstrakurikuler tersebut secara rutin. Next. Ini sama juga, sudah tersedia semua. Nah, ini next. Nah, ini guru sudah melakukan kegiatan pembelajaran yaitu secara student center atau 5M. Ini adalah dokumentasi non-science. Jadi ada ekstrakurikuler catur, futsal, seperti itu. Ada jurnalistik, seni, penulisan, kreatif, kaligrafi, broadcasting, pramuka, dan masih banyak yang lainnya. Next. Ini juga ada foto kegiatan sains dan skir. Jadi ada matematika, kimia. Oke, nah ini selanjutnya ada beberapa dokumentasi yang
Sudah tertera juga. Untuk penerapan alat evaluasi pembelajaran di SMA Nuri sendiri, di sini alat evaluasi pembelajaran yang diterapkannya itu ada ujian harian, tengah semester, dan akhir semester. Dan juga ada tugas mandiri ataupun tugas terstruktur ya, seperti pekerjaan sekolah dan juga tugas rumah, kayak gitu. Pembuatan alat evaluasi pembelajaran itu sendiri dibuatnya di awal semester, yang mana penilaian tugas matematika, karena khususnya ini program studi yang saya tekuni sekarang, ini tuh dikoreksi sendiri oleh guru matematika ya. Jadi di sana pembelajaran matematikanya itu untuk penilaiannya di-handle sendiri oleh gurunya. Dan ada beberapa kendala juga, seperti anak yang tidak masuk itu ada susulan. Nah, karena ada susulannya itu, penilaiannya guru itu akhirnya kurang lengkap. Ada beberapa yang kosong, dan itu kita coba cegah, sekolah coba cegah dengan pembatasan banyak hari pada anak-anak yang sering izin itu. Nah, untuk menurut pandangan guru matematika SMA Nuris ini mengenai cara untuk menilai kemampuan akademis siswa dengan latar belakang yang beragam adalah dengan bimbingan di luar kelas. Diberi kesempatan bertanya atau hanya dimaklumin saja dengan kemampuan siswa yang masih belum maksimal itu. Dalam penilaiannya sendiri untuk menyikapi karakter siswa yang berbeda-beda, agar tetap mencapai target itu setelah mengerjakan soal akan dibahas jawabannya dengan mengundi dan diambil dari beberapa siswa yang nantinya itu akan menjelaskan di depan kelas. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa juga lembar pengamatan yang kami amati di sana, dan itu sudah memenuhi semua. Ini buku pedoman yang digunakan siswa, khususnya pelajaran matematika. Jadi SMA Nuris ini sudah memiliki prasarana yang cukup lengkap, tetapi lebih baik lagi jika ditambahkan sarana prasarana khusus untuk menunjang kegiatan pembelajaran matematika, yaitu laboratorium matematika. Sarana ini juga dapat menambah pemahaman konsep bagi siswa dan dapat menyimpan hasil karya siswa berupa alat peraga itu. Itu saran yang dapat kami simpulkan dari penelitian kemarin, khususnya untuk pembelajaran matematika di SMA Nuris. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.